Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang dan juga selamat hari Jumat untuk keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di siang ini sudah selesai ya dengan kegiatan isomannya gitu ya, istirahat, salat dan makan. Dan artinya ini sudah mulai nih untuk melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Nah, semoga apapun aktivitasnya nih hari ini nih, semoga selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga Sip di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 kita ketemu lagi dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity, yang tentunya ini adalah kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Las Risalah Charity. Dan kali ini nih keluarga Sip, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer Las Risalah Charity. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita hari ini bakal bahas mengenai milad 5 tahun Risalah Charity. Udah 5 tahun aja nih ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sejak Las sudah 5 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang ulang tahun nih Ustadz ya, berarti atau milad ini ya Ustadz ya, berarti kita harus tahu dong kapan nih sebenarnya, gimana sejarah dari Las Risalah Charity ini sendiri berdirinya gitu Ustadz. Boleh dijelaskan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Amil Zakat Risalah Charity ini sebelumnya itu belum bernama Las, belum bernama Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Oke. Sebelumnya dikenal oleh terutama kita yang ada di lingkungan Yayasan Wakaf Risalah itu dengan nama LDS, Lembaga Dakwah dan Sosial. Sebenarnya LDS ini menurut informasi yang kami terima itu sudah terbentuk dari awal yayasan ini juga terbentuk. Mungkin sekitar tahun 2003-2004 mungkin sudah ada LDS. Tapi pada saat itu masih tergabung dalam programnya yayasan. Tahun 2016 sendiri itu LDS sudah memisahkan diri dari yayasan. Sudah terbentuk lembaga dakwah sosial sendiri dan sudah membuka diri untuk keluar. Dan tahun 2019 ada keinginan bersama mungkin dari pihak yayasan dan pihak-pihak yang terkait itu mengajukan pembentukan lembaga amil zakat. Pada tahun 2019 diajukan, alhamdulillah waktu itu keluar SK sebagai lembaga amil zakat yang dinamakan dengan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity dengan SK Kanwil Kemenak tahun 2019, SK nomor 389. Sejak itu LDS tadi sudah berubah dan berganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat Risalah Charity, dan sekaligus pada saat itu merupakan satu-satunya lembaga amil zakat yang berizin skala Kota Padang. Dan sampai saat ini di Kota Padang masih kita sendiri. Wah berarti ini langkah awal LDS untuk lebih melebarkan sayapnya lagi ya Ustadz ya, ini menjadi Las Risalah Charity. Nah kalau boleh tahu nih Ustadz sebelumnya ya Ustadz ya, mengenai LDS ini dulu itu, apakah LDS ini fokusnya juga zakat seperti Las ini juga, atau ada hubungan yang lain juga nih Ustadz? Kalau untuk lembaga filantropi seperti kita ya, lembaga amil zakat itu memang membutuhkan izin yang cukup kompleks. Kalau lembaga amil zakat itu izinnya seperti kita yang Risalah Charity dikeluarkan sendiri oleh Kanwil Kemenak, kantor pusat Jakarta. Sementara waktu itu kalau untuk dana sosial dan keumatan ini tentu dalam penghimpunan dan penyalurannya kan butuh legalitas. Pada saat masih berstatus lembaga dakwah sosial LDS, karena perizinan dan legalitasnya masih belum didaftarkan secara kepemerintahan. Mungkin pada saat itu LDS masih bisa menghimpun dan menyalurkan mungkin di dalam lingkungan yayasan saja. Dan penyalurannya juga mungkin tidak terlalu signifikan untuk keluar. Makanya dengan pemikiran bersama, LDS ini dilihat pada tahun 2016 itu sudah menunjukkan dampak-dampak baik dari sisi penghimpunan dan dari sisi penyaluran. Maka timbullah ide dan pemikiran dari ustadz-ustadz kita mungkin ya tahun 2019 untuk mengajukan
menjadi lembaga amil zakat yang betul-betul sudah berizin dan legalitasnya bisa dipercayai. Sementara pada saat itu keluarlah izin lembaga amil zakat ini berskala Kota Padang. Dan berskala Kota Padang itu sudah menjadi kewajiban dan sudah ada ketentuannya. Untuk sisi penyalurannya itu minimal kita dituntut pada 3 kecamatan yang berada di Kota Padang. Kecamatan yang 3 itu tentu tidak terlepas dari kecamatan yang mungkin berada pada daerah domisili kita sendiri yang pertama, terus yang sisanya yang bertetangga dengan kita. Tapi walaupun secara ketentuan seperti itu yang diatur atas dasar las yang berizin skala kota, lembaga amil zakat Risalah Charity tidak menutup diri untuk penyaluran, bukan hanya di Kota Padang saja. Kota Padang mungkin ada 11 kecamatan ya. Tidak hanya di Kota Padang saja, bahkan sampai di luar Kota Padang. Jadi walaupun memang perizinannya hanya di tingkat kota gitu ya Ustadz ya, tapi insya Allah Las Risalah Charity ini berkomitmen untuk menyalurkan penyalurannya ini di luar kota juga boleh, bisa gitu ya Ustadz. Nah ini berarti ini tadi udah tahu kita ya Ustadz ya, perubahan dari LDS ke Las Risalah Charity. Nah kalau boleh tahu nih Ustadz, awal mula pembentukan LAS ini pasti punya visi dan juga misinya. Boleh dijelaskan Ustadz? Awal pembentukan LAS seperti yang disampaikan tadi, kita mengajukan izin mungkin ya dari 2016. LDS sudah berkembang dengan baik, timbul pemikiran 2019 untuk mengajukan secara legalitas LAS ini bisa berbuat untuk lebih banyak, karena motonya adalah berkah bahagia, bisa tetap memberikan kebahagiaan bagi keumatan. Pada tanggal 26 September tahun 2019 itu alhamdulillah keluar izin lembaga amil zakat Risalah Charity dan menjadi satu-satunya lembaga amil zakat yang berizin skala kota. Jadi atas dasar itu maka ditetapkanlah lahirnya Las Risalah Charity pada tanggal tersebut, pada tanggal 26 September ya, 2019 sampai sekarang sudah tahun 2024, itu sudah genap 5 tahun keberadaan lembaga amil zakat Risalah Charity berada di Kota Padang. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Nah, mengenai visi dan misinya nih Ustadz, apa aja sih Ustadz visi dan misi dari Las Risalah Charity ketika didirikan dulu gitu? Lembaga amil zakat Risalah Charity karena sudah berizin dan sudah legalitas ya, tentu kita punya visi dan misi tentu. Visinya itu mungkin boleh sedikit contekan, karena kan visi dan misi tidak boleh salah gitu. Boleh sekali Ustaz. Visinya itu terwujudnya lembaga yang kokoh dan profesional dalam pengelolaan dakwah dan sosial untuk mewujudkan kejayaan umat. Itu visi. Kalau misinya yang pertama itu menyediakan layanan yang kokoh dan profesional dalam bidang dakwah dan sosial. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, mengelola zakat, infak dan sedekah secara transparan dan akuntabel. Nah, ini penting sekali nih secara akuntabel ini, karena kita lembaga zakat ini filantropi dituntut betul-betul amanah, aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman NKRI. Ini yang paling penting. Yang keempat, itu mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah untuk peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan umat Islam. Masya Allah, Berarti kalau menurut Ustadz nih, dari semua visi dan misi itu, apakah saat ini Las Risalah Charity sebagai Ustadz sebagai manajer ya Ustadz ya, sebagai manajer nih Ustadz lihat apakah Las Risalah Charity sudah berjalan sesuai dengan visi dan misinya Ustadz? Tentu kami sebagai pelaksana langsung ya dari kegiatan operasional harian lembaga amil zakat Risalah Charity, tentu setiap hari berusaha, setiap waktu berusaha untuk tetap mewujudkan visi dan misi. Untuk visi dan misi ini sedikit seremonial ya. Itu hampir setiap pagi kami lakukan. Setiap pagi dibacakan dan mudah-mudahan bisa selalu teringat. Mudah-mudahan bisa selalu menjadi arah dan tujuan kita, karena visi dan misi ini kan merupakan langkah dan tujuan yang mau kita gapai. Ya, seperti yang berjalan saat ini,
yang Anda rasakan ya, yang Anda rasakan, insya Allah kita masih pada koridor, masih pada jalan yang sesuai dengan visi dan misi tadi. Karena pijakan awal kita memang visi dan misi. Mudah-mudahan ke depan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity tetap konsisten, tetap padu, tetap memperjuangkan hak-hak keumatan. Karena di lembaga ini pertanggungjawabannya memang cukup luar biasa. Amanah dari muzaki, amanah dari donatur, amanah dari saudara-saudara kita yang punya kelebihan, itu kita yang menjalankan. Nah, makanya kita selalu tetap berusaha. Kami sebagai yang menjalankan operasional harian memang selalu berpijak dan berpegangan teguh kepada visi dan misi tadi. Insya Allah selalu stay on track gitu ya Ustadz ya. Amin. Karena insya Allah selalu diulang setiap harinya gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Sudah seperti anak sekolah. Kalau sekolah dulu diulang juga visi misi sekolah ya Ustadz ya. Nih udah sama kayak sekolah gitu ya Ustadz ya. Diulang visi misi biar bisa terus stay on track nih keluarga Sip. Nah itu dia tadi nih keluarga Sip mengenai sejarah dari Las Risalah Charity yang saat ini sudah berusia 5 tahun, tepat di 26 September lalu ya Ustadz ya. Dan sekarang ini lagi masa-masa perayaan miladnya yang ke-5 tahun ini nih. Nah nanti kita tanya-tanya nih apa aja sih agenda dari milad 5 tahun Las Risalah Charity ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita di segmen kedua dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Dan masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer dari Las Risalah Charity. Dan tentu seperti yang sudah kita janjikan di segmen sebelumnya Ustadz ya, mengenai agenda milad Las Risalah yang ke-5 tahun nih. Nah, tentunya ada banyak agenda yang diadakan sekarang ya Ustadz ya. Insyaallah. Dan mulai agendanya ini sejak kapan ya Ustadz? Rentetan agendanya ini sudah mulai dari kapan gitu Ustadz? Untuk milad Las Risalah Charity untuk tahun ini kebetulan tahun ke-5 ya. Tahun ke-5 kemarin itu idenya memang ingin melahirkan sesuatu yang mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mungkin ngadain seminar, mengadakan penyaluran program seperti biasa. Karena ini ada tahun ke-5, kemarin muncul ide, kenapa tidak kita mengadakan ini dalam agenda yang cukup besar. Kemarin ada beberapa rangkaian agenda yang mungkin sudah di-share juga di flyer dan informasi-informasi yang beredar. Itu ada konten ya, konten video dan foto juga nggak salah. Itu yang sifatnya online. Kalau yang offline-nya pada hari ini kebetulan 4 Oktober tadi dibuka rangkaian offline-nya dengan bagi-bagi Jumat Berkah di lokasi rencana acara kita besok, acara puncak di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah. Tadi alhamdulillah dari support dan dukungan dari para donatur kita, kita bisa mengumpulkan 220 paket makanan siap saji. Dan alhamdulillah tadi sudah terlaksana pada Jumat untuk bagi saudara-saudara kita yang sholat Jumat di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah. Dan insya Allah besok acara puncak kita itu pertama adalah tentu ada pengumuman lomba offline yang online sebelumnya. Besok juga ada tabligh akbar. Tabligh akbar insya Allah dan alhamdulillah cukup luar biasa. Kita akan diisi dan ditemani oleh Buya Ristawardi yang mungkin cukup terkenal ya untuk Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kita dapat jawab beliau dengan tema itu peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Minangkabau. Jadi tema milad yang ke-5 ini kita angkat ke Minangkabauan dan kebetulan sekarang tema ke Minangkabauan kan lagi sedang dihimbau sekarang. Terakhir nanti setelah tabligh akbar kita tutup dengan rangkaian pembagian 200 sembako untuk anak yatim
Piatu dan Duafa yang berada di Kota Padang. Karena kita angkat acara ini awalnya itu sebenarnya nggak kebayang akan seperti ini, tapi kami coba untuk buka diri, berkolaborasi dengan aparat-aparat setempat, terutama di Balai Gadang. Balai Gadang ini kan satu kelurahan. Kita domisili kantor kita, yayasan juga berada di Balai Gadang. Alhamdulillah kita coba jajaki ngadain pertemuan dengan RT, RW, LPM dan kelurahan terkait niat baik mengangkat acara milad ini, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ternyata dari bapak-bapak kita di aparat pemerintahan setempat. Dan alhamdulillah beliau-beliau itu mendukung kita mengadakan di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah. Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah itu adalah simbol masjid untuk Kecamatan Kota Tangah. Insya Allah mudah-mudahan besok acaranya lancar. Amin ya rabbal alamin tentunya. Dan tadi kalau Vika lihat juga di Instagramnya Las Risalah Charity juga ada apa itu storytelling gitu ya Ustadz ya, kepalestinaan gitu ya Ustadz, di sekolah SD Kurs ini ya Ustadz? Iya. Oke, wah luar biasa. Jadi nggak cuma membahas tentang zakat dan juga keminangkabauan gitu ya Ustadz ya, tapi juga tetap menyemangatkan membela Palestina bahkan kepada adik-adik SD ya Ustadz. Wah, nah jadi agenda Jumat Berkah ini tadi dengan membagikan 200 makanan ya, makanan kepada jemaah sholat Jumat di Masjid Raya di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah. Dan juga besok ada tablik akbar nih keluarga Zip ya, di masjid yang sama yaitu Masjid Kenegarian Kota Tangah. Dan juga ada penyaluran 200 sembako berkah. Ini sudah ditunjuk berarti Ustaz orangnya ya Ustaz ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, jadi itu nih keluarga Sip ya, ada beberapa agenda yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka milad 5 tahun Las Risalah Charity ini. Dan untuk Anda nih yang ingin ikut tablik akbarnya, boleh banget besok bergabung di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah tentunya. Dan nanti kita bakal balik lagi nih keluarga Sip di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen ketiga dari Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer Las Risalah Charity. Dan tadi kita udah tahu nih keluarga Sip ya mengenai sejarah dari Las Risalah Charity dan juga agenda dari milad Risalah Charity yang kelima. Ada banyak sekali yang sudah dilangsungkan dan juga akan dilangsungkan besok gitu ya, dari agenda lomba konten gitu di Instagram ataupun di sosmed ya Ustadz ya, dan juga ada storytelling di sekolah gitu ya ada keluarga Sip ya, dan ada Jumat Berkah yang sudah diselenggarakan tadi ya Ustadz. Alhamdulillah sukses ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan juga nanti nih keluarga Sip ada agenda tablik akbar besok dan juga pengumuman dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan juga penyaluran 200 sembako berkah kepada yatim piatu dan juga duafa ya Ustadz. Oke. Nah, sekarang nih keluarga Sip ya, kita pengen tahu banget nih karena kabarnya di Las Risalah Charity saat ini anggotanya 9 orang ya Ustadz ya. Dan saat ini masih bertaraf kota ya Ustadz. Dan apakah nanti ada harapan penambahan anggota ataupun apa nih harapan-harapan lain dari Las Risalah Charity dari sekarang ya Ustadz? Harapan pertama dari lembaga Mizakat Risalah Charity tentu karena kita lembaga keumatan ya. Itu pertama itu kita memang tetap konsisten untuk menyebar kebaikan, menebar kebahagiaan, menebar keberkahan untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Dan terus mengajak kepada para muzaki, pada para donatur, dan kepada saudara-saudara kita yang sama muslim
yang mungkin sudah punya kewajiban ya untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu yang pertama. Tetap menebar senyum kebahagiaan, berkah bahagia, itu motonya lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Terkait kelembagaan sendiri, kami saat ini sudah ke 5 tahun, dan pengurusan perizinan secara legalitas itu dari Kanwil Kemenak itu memang dikeluarkan izin per 5 tahun. Jadi untuk perizinan yang ke 5 tahun kedua ini, memang kami berharapnya ke depan, sekarang kan sudah LAS skala kota. Ke depan kami memang berharap bisa meningkat menjadi LAS skala provinsi. Walaupun berat memang, karena kan ada ketentuan dan regulasi sendiri terkait pengelompokan dan klasifikasi LAS ini sendiri. Ketentuan itu salah satu adalah di penghimpunan. Kalau untuk LAS skala kota, itu penghimpunan itu minimal di 3 miliar itu secara ketentuan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa dan mungkin sudah lebih dari target yang ditentukan sebagai LAS yang berstatus skala kota. Alhamdulillah. Kalau untuk meningkat dari LAS skala kota, tentu tujuannya ke LAS skala provinsi sebelum ke LAS skala nasional. Sementara untuk LAS skala provinsi itu secara ketentuan pencapaian penghimpunan itu sudah minimal di 20 miliar. Dan saat ini udah sampai berapa nih Ustadz? Tapi kami memang berharap mudah-mudahan di yang ke-5 tahun berikut ini mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, boleh disebutkan sekarang nih pencapaiannya sudah berapa nih Ustadz? Kalau pencapaian closing di tahun 2023 kemarin, itu pencapaian kita di angka 5,6 miliar. 5,6. Tahun 2024 semester 1 yang kita sudah closing, itu pencapaian kita di angka 3,5 miliar. Nah insya Allah nih keluarga Asip bisa bantu ya untuk meningkatkan closingan dari LAS Risalah Charity biar makin mengepakkan sayapnya tingkat Sumatera Barat gitu ya Ustadz ya. Dengan begitu berarti kalau tingkat Sumatera Barat akan ada cabang-cabang setiap kota di Sumatera Barat, begitu ya Ustadz? Iya benar. Kalau untuk kita LAS skala provinsi, tentu cabang kita tentu tidak hanya di Kota Padang. Regulasi itu mungkin minimal kita sudah ada di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat yang mewakili kita bahwasanya kita sudah berskala provinsi. Wow, begitu ya keluarga Asip. Masya Allah ya, semoga di 5 tahun ini, 5 tahun LAS Risalah Charity ini bisa menjadi batu loncatan untuk LAS Risalah Charity nanti dapat kado yang lebih besar lagi berupa regulasinya bisa meningkat ke tingkat Sumbar gitu, ke tingkat provinsi gitu keluarga Asip ya. Jadi ini butuh bantuan dari keluarga Asip semua sebagai muzaki ya Ustadz ya, untuk meningkatkan pencapaian dari LAS Risalah Charity. Nah, selanjutnya nih Ustadz, tentu Ustadz besok ada acara besar nih, itu perhelatan akbarnya LAS Risalah Charity. Boleh diajak keluarga Asip semua untuk ikut gitu Ustadz? Ya, kepada semua kita yang mungkin menjadi pendengar setianya SIP FM, dan pada saudara-saudara semuanya, terutama mungkin yang berdomisili di lingkungan Kota Tangah atau lingkungan Balai Gadang, mungkin terutama dihimbau pada semua warga kita semua untuk bisa bersama-sama besok hadir dalam rangkaian acara milad ke-5 tahun Lembaga Amil Zakat Risalah Charity, yang agendanya ada taujih, tabligh akbar, nanti akan ditutup dengan pembagian 200 paket sembako untuk saudara kita anak-anak kita yang yatim, piatu, dan keluarga-keluarga duafa. Jadi marilah besok bersama-sama kita untuk berhadir mulai pada jam 9 pagi di Masjid Raya Kenegarian Kota Tangah.
Oke, wah, insya Allah ya nanti keluarga sip ramaikan nih di Masjid Raya Kenagarian Kota Tangah, karena tentunya apabila kita datang nih ke forum ilmu nanti bakal ada malaikat yang membersamai kita ya Ustadz ya. Apalagi ini belajarnya tentang zakat, dan nanti semoga kita berharap ya makin banyak lagi orang yang sadar dengan zakat dan juga sedekah ini ya Ustadz. Dan ya semoga lancar besok acaranya Ustadz ya. Amin, amin. Dan semoga acaranya nggak cuman sampai di Kota Tangah aja nih Ustadz, tapi di daerah-daerah lain gitu ya, di masjid raya lain, biar informasi tentang pentingnya zakat ini juga menyebar luas kemana-mana ya Ustadz ya. Oke, dan terima kasih Ustadz sudah membersamai kita dalam program dialog siang hari ini. Sudah vakum sebentar dari pekerjaannya, dan pasti Lasri Salah Ceriti hari ini lagi hektik-hektiknya ya Ustadz ya. Tapi Ustadz meluangkan waktu untuk datang ke Radio Sip FM untuk berbagi dengan keluarga Sip semua mengenai perhelatan milad ke-5 tahun Lasri Salah Ceriti ini. Semoga sukses acaranya Ustadz, dan Amin, juga terima kasih banyak. tercapai semua cita-cita Lasri Salah Ceriti ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga Sip, itu dia tadi obrolan kita ya di dialog siang hari ini bersama Lasri Salah Ceriti. Dan untuk Anda yang ketinggalan pembahasan kita dari awal hingga akhir ini, bisa sekali nanti dicek di YouTube kita di Sip Media. Dan untuk Anda yang kepo nih, pengen tahu dengan kegiatan kita di Sip FM, bisa banget untuk ikuti sosial media kita di Instagram dan juga TikTok ya. Dan juga TikTok di Sip FM Padang. Jangan lupa untuk di-follow dan juga di-like semua postingannya. Kalau di YouTube itu bisa banget di-subscribe dan juga ditonton semua tayangan-tayangan yang ada gitu, karena insya Allah akan menginspirasi Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Dan kita mohon pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.